Apa sih yang menjadi hambatan seorang ya Eps sendiri sebagai musikus gitu? Mungkin kalau ngomongin yang tadi kenapa musik-musik sekarang terutama yang viral ya bisa cepat naik cepat turun karena menurut orang daya serap masyarakat ya orang-orang pendengar lah, sorry, masyarakat terlalu kumah. Pendengar yang balik lagi karena movement dan komunitasnya tuh tidak kuat. Makanya kenapa orang membangun komunitasnya tuh kayak movementnya harus terjaga, apa yang harus kita lakuin ke depan, apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus, maksudnya konsumsi itu musik atau movement dari komunitas lain. Jadinya tuh ketika apa namanya musik itu zaman sekarang kayak naik redup karena si komunitasnya itu tidak kuat. Jadi kayak ya udah ketika wah ini naik terus ada baru yang lagi naik. Nah, jadi ketika ada band atau musisi yang menurut orang itu lagi naik, ini nggak akan lama nih. Soalnya bukan masalah dia cepet naik. Sebenarnya hal yang bagus dia naik tuh. Nah, gimana caranya mempertahankan komunitas si itunya? Komunitas itu bukan berarti harus resmi ya. Maksudnya komunitas itu kayak si pendengar-pendengarnya. Mungkin dengan rilis yang cepat atau mungkin kayak bukan kayak fan apa sebenarnya? Fanbase. Fanbase-nya harus dikuatin kayak gitu-gitu sih menurut orang gitu. Kayak gitu tantangan-tantangan apa namanya teh? Tantangan-tantangannya itu kayak gitu. Sebenarnya itu yang jadi poin dari kenapa menurut orang ya. Poin yang kenapa naik redup tuh karena komunitasnya nggak kuat. Dalam apa namanya ketika udah si musiknya ya udah we gitu, nggak memikirkan hal yang menguatkan komunitas itu gitu maksud orangnya. Betul, pembangunan komunitasnya berarti sangat penting ya, menjaga solidaritas dari komunitas ini. Nah, ada tarikan-tarikan yang ingin orang bahas pada hari ini terkait kemarin pada zaman tahu postingan Indonesia Darurat itu. Tahu itu viral. Kan aksi di mana-mana ya, orang pun salah satu orang yang mempostingnya gitu. Mungkin terjun dalam aksi. Ya terjun juga. Karena orang suka demo kan. Ngapain pemerintah ini nggak ada kerjaan gitu. Gitulah. Muak lah. Ya lagu-lagunya kan nggak jauh dari Efek Rumah Kaca, Buruh Tani, Fish gitu. Kan Fish itu sering banget itu dalam lagu-lagu itu. Jadi karena si Fish ini kan narasi kritik dan politik ya. Betul. Kritik dan politik. Terus terhadap fenomena sosial hari ini gitu ya. Entah pun sejarah ya dari FISIP itu sendiri. Tarikan-tarikannya memang si Baskara Putra ini adalah anak FISIP gitu. Jika orang anak FISIP sosial politik. Jadi ketika lulus pun ya dia lagu-lagunya tentang gitu gitu. Nah, kalau IEP sendiri gitu ya. Garis besar ataupun ya selain daripada kebebasan berekspresi dalam musik, lirik-liriknya sebenarnya apa yang ingin disampaikan dalam lirik-lirik yang diciptakan dalam lagu band Eps itu si Faultline ataupun apa tadi Plang itu sendiri. Mungkin kalau Faultline itu orang lebih fokusnya tuh ke gitar, tapi lirik tuh vokalis orang si Jai. Tapi sebenarnya dia menulis lirik pun dengan keresahan-keresahan sosial sekarang, pemerintah pun dikritik gitu. Ada satu judul lagunya Inflasi. Itu yang jelas tentang inflasi yang ya terus meroket gitu, tidak mungkin turun. Ya entah turun pun mungkin beberapa persen. Gitu. Kalau si Faultline itu memang konsernya tuh memang si Jae yang berurusan. Tapi kalau ngomongin soal tadi keadaan sosial kayak Fish kayak gitu memang si Faultline yang lebih ke situ arahnya. Kayak ngomong-ngomong ini Free Palestine. Free Palestine. Ya itu kayak ngomongin itu terus ngomongin soal kejadian Kanjuruhan yang banyak sekali korban meninggal turut berduka cita. Itu ada judulnya Relevan. Maksudnya sebenarnya kalau ngomongin lirik itu si band Faultline itu memang dari lirik-liriknya itu memang keadaan sosial yang memang apa ya sebutnya kayak mungkin pemerintahan atau instansi kepolisian, tentara yang kita kritik gitu. Karena banyak sekali lubang-lubang kotor di sana gitu. Iya, betul. Saya pernah dapat berita tentang bahwasanya kepolisian itu adalah salah satu instansi negara yang paling korup gitu. Di Indonesia apa dunia? Kan gini ya, kalau yang orang tahu ya, kalau polisi itu kalau dipidana itu pidana
seperti rakyat biasa. Gitu. Kalau TNI beda. TNI mah internal. Ya, Gitu. Kita nggak tahu. Aduh. bagaimana di dalamnya. Betul. Maksudnya pengadilan internal gitu. Gitu. Sehingga ya banyak keresahan orang pada hari ini. Dan pun penyemangat orang, bahkan penyemangat rakyat gitu ya. Ketika poster biru, Garuda Biru itu diposting dengan lirik-lirik perlawanan, itu kan membangkitkan amarah dan gairah melawan gitu ya bagi masyarakat, meskipun orang lihat banyak yang FOMO juga gitu. Pun orang pun tidak lama dalam terjun aksi gitu, hanya pada 1 tahun gitu, 1 tahun demo-demoan sampai ke Jakarta lah dan lain-lain. Dan tentunya didukung oleh musik-musik perlawanan gitu. harus itu adalah api-api bahkan ketika kita sadar masa aksi itu selalu menyanyikan lagu-lagu ya, misalkan mahasiswa demo nyanyiin lagu mahasiswa lah, tanah airku lah, terus kayak misalkan ya halo-halo Bandung yang itu menjadi lirik-lirik yang menemani mereka berjalan untuk demonstrasi di jalanan gitu. Nah, kalau Apps sendiri gitu, sebenarnya pendengar itu pengen digiring ke arah mana gitu. Meskipun kalau kata Peter Pan itu lagu itu bebas tafsir ya bagi pendengarnya gitu. Namun harapan gitu yang terpikirkan oleh Apps itu ketika mendengar tuh muncul apa gitu dalam hati pendengar itu. Mungkin balik lagi yang tadi terbuka pikiran. Jadi ketika ada band yang ngobrolin soal politik, Ya. pasti ada rasa timbul si pendengar tuh penasaran apa sih yang di band ini obrolin gitu. Ya, ingin disampaikan ya. Iya, mungkin jadi dari situ tuh kayak jadi impresi awal untuk pendengar yang penasaran itu. Semoga saja gitu. Pendengar-pendengar sekarang jadi nggak cuman suka enakan musiknya. Tapi tahu juga apa sih kenapa dia tuh ngobrolin itu gitu. Ya. Kayak gitu-gitu. Semoga saja gitu ya. Kayak pendengar-pendengarnya mungkin untuk sekarang berkembang bagus lah. Soalnya yang diharapin musisi ya itu ketika orang mengekspresikan apa yang orang ekspresikan di lirik terutama, orang teh si pendengar teh kayak orang teh selain orang teh kieu, semoga mana kayak gitu. Ya. Kayak orang gitu. Menyebarkan apa sih pikiran dan emosi, Ya, menularkan, menularkan ya. itu gitu. Dan ya salah satu kutipan yang orang dengar di aksi Kamisan ya gitu. Jadi dia tuh selalu orasinya unik gitu ya. Keberanian itu menyebar, begitu pula dengan ketakutan. Tapi jika kita bisa memilih, ya kita lebih memilih untuk menyebarkan keberanian. Benar. Dan benar tertular gitu energi perlawanannya tuh gitu. Walaupun pasti ada rasa takut di situ. Ya pasti, tapi kan takutnya juga sendiri gitu. Tapi jika melihat kawan-kawan si Iwani nih anjing teh aing bung apalagi sebagai seorang laki-laki yang memiliki hormon testosteron ya. Benar. Anjing Dengan umur-umur yang segini gitu kayak aing bung Nah itulah maksudnya ketika orang mengkorelasikan diri orang dalam musik ya, musik itu sebagai teman sejati lah ya, yang tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang misalkan ketika orang galau pun dengerinnya lagu yang tidak galau gitu ya, bodo amat lah gitu. Ada orang yang sambil tidur dengerin lagu hardcore kok. ada banyak. Aing tidak habis pikir, anjing bukannya lagu tuh misalkan ya istilahnya tenang-tenang gitu. yang tenang-tenang apa sih 420 dan lain-lain itu untuk menemani lagu itu. Ini hardcore bos aja. Ya. Karena itu orang itu berbeda-beda aja. Beda-beda ya. Unik ya. Unik. Jadi memang ada hal itu. Tapi kalau nyambung yang tadi soal apa tadi tuh yang pendengar pingin seperti apa gitu. Apa yang orang ini tuh pingin seperti apa ke pendengar. Kalau ngomongin band yang satu lagi si Plang, lebih orang menulis lirik itu tentang apa yang orang lihat di depan mata. Maksudnya si Fortline itu apa yang jauh dari mata. Kayak misalnya politik kan jauh dari tangan orang lah gitu. Tapi kalau si Plang itu mungkin karena berbeda genre. Kalau si Fortline itu kan metal hardcore. Kalau si Plang itu kayak punk rock gitulah gitu. Tapi nggak punk rock yang gimana gitu. Tetap nyanyi intinya Plang tuh kayak bisa sedikit quotes. Plang itu bisa sekeras hardcore punk tapi bisa seromantis Kus Plus. Asik. Jadi si Plang itu
yang di depan mata. Jadi ketika misalkan contoh ada satu judulnya ada di lagu Plang itu ada Persetan Kalian. Lagu itu tuh tentang kejadian orang pas di Voteline. Manggung. Anjir itu genok banget bahasanya. Kenapa? Manggung di terakhir. Ya, rame lah acara tuh rame banget. Lumayan lah gitu rame. Pas orang manggung, Bubar. bar semua anjir. Sumpah tinggal panitia doang anjir. Semuanya kayak yang nonton, bahkan band-band pun teman malah kenal pergi semua anjir. Di situ teh anjir gelo gini anjir gendok gini rasanya di situ. Jadi itu. Sepertinya orang pernah merasakan hal itu. Relate. Di acara 17-an. Sudah biasa itu, Pak. Ya, kita maksudnya maksudnya apa ya? Bukan satu dua band yang pernah merasakan seperti itu ya. Ya, pasti, Mungkin band-band yang hari ini besar pun Betul. pernah manggung di hadapan angin gitu. Di hadapan panitia saja gitu. Panitia yang ngeramein dan lain-lainnya. Kita berterima kasih kepada panitia yang mengerti ya bahwasanya band itu setidaknya kita tidak butuh mereka nyanyi bersama, tidak butuh mereka untuk jungkit-jungkit, loncat-loncat, tapi kita butuh didengar aja gitu. Betul. Melihat kita, didengar. Pun di potret dan di text story pun kita sangat alhamdulillah kayaknya. Alhamdulillah banget gitu. Itu udah benar-benar wah, di tag. Anjing di tag. Berarti di notice lah dengan gitu. Nah itu. Apalagi sampai ada yang follow. Wah. Ah, itu gila. Nah, melihat fenomena band ataupun fenomena musik hari ini gitu ya. Orang jujur tidak tahu pasar dari pendengar hardcore, punk rock dan lain-lain yang mungkin yang orang rasa secara pribadi agak sedikit banget pasarnya gitu. Karena toh kita lihat misalkan konser-konser di Bandung yang besar pun lebih banyak lagu-lagu yang nyelo, yang pop, dan istilahnya yang bisa sing along, Betul. yang Gen Z banget lah kan Gen Z itu apa ya mental illness Penuh dengan gitu. overthinking. Jadi lagu-lagu yang seperti itu menunjang gitu. Cing aing broken home dengerin lagu lagi yang broken home teh anjing. Benar. Nah, bagaimana menghadapi fenomena seperti itu ataupun pertanyaannya diganti? Pasarnya itu yang seperti apa sih gitu? Mungkin kalau menurut orang pribadi gitu, nggak bisa disamaratakan ya sekali lagi. Karena musik itu kan selera, sama hal seni itu kan selera. Ada orang yang suka seni mungkin apa, yang gunung-gunung atau apalah gitu ya. Terus kayak Apa itu gunung-gunung? BTW kenapa memikirkan lagu gunung-gunung naik ke puncak gunung? mungkin itu. Iya, oke. Mungkin yang karena orang masih kecil suka gambar gunung. Oh, gunung tengahnya ada ini ya, jalan, sawah. Oke. Mungkin kembali ke selera. Kayak komedi pun ada yang suka dark, ada yang suka receh-receh. Kayak jadi Ada yang suka nggak jelas. ada yang nggak jelas. Siapa sih Kayak yang nggak jelas siapa tuh? namanya? Aduh, Primawan. Primawan kan. Oh, Indra Primawan kan. Si itu kan. Jadi ada yang suka, ada yang suka banget suka, ada yang nggak suka banget nge-hate gitu kan sampai ke kolom komentar segala. Jadi balik lagi musik itu selera. Sebenarnya kalau ngomongin soal pasar sebenarnya kalau kita ngelihat secara mungkin orang nggak ngerti secara dalam, tapi kalau orang pernah baca-baca sedikit, orang Indonesia, karena kita kan orang Melayu. Orang Melayu itu tuh kalau efek rumah kaca pernah bilang, orang Melayu itu suka yang sendu-sendu. Ada lagunya yang lagu cinta melulu. Yeah. Memang orang Melayu, semetal-metal apapun, dia pasti tahu kangen band. Mana tahu. Orang tahu bahkan tahu lagunya banyak yang suka. Jadi kayak karena mungkin sudah ya mungkin darah daging mungkin ya. Tapi yang nggak bisa juga disebut itu. Tapi ya mungkin ada faktornya gitu ya. Orang Indonesia tuh kayak gitu-gitu. Jadi kenapa yang di musim-musim mainstream itu tetap pop yang merajai ya karena ada impresi itu juga. Sama lebih ke orang Indonesia tuh banyak yang memandang hal-hal yang kayak hardcore, punk, metal tuh orang nggak benar semua. Naon sih gitunya? Naon sih? Soal itu saya kayak tato, mabok gitu. Ada, tapi nggak semua gitu kan. Maksudnya orang bisa berani jamin itu nggak Ada atau gitu. tapi banyak? Banyak tapi nggak semua gitu? Banyak tapi nggak semua gitu. Soalnya Jujur berarti? ya jujur. Banyak tapi nggak semua gitu. Tidak menggorengkan tapi ya itu. Kenyataannya seperti itu.
Karena kalau ngomongin soal pasar tadi itu, karena orang Indonesia mungkin yang suka yang kalem-kalem, orang-orangnya kayak gitu. Jadi ketika ngelihat ada yang kayak gini tuh kayak, anjir itu mah nggak bener. Anjir ini mah kayak gini-gini dekat dengan obat-obatan dan lain-lain. Sebenarnya nggak gitu semua gitu kan. Tapi kalau ngomongin pasar ya itu seperti itu. Kenapa pop atau musik-musik yang mainstream lebih naik tuh karena itu impresi awal dari masyarakat gitu atau pendengar tuh kayak oh emang tuh benar, terus kayak musik-musik itu kayak susah didengar lah untuk orang awam mah kayak distorsi yang keras, jebret teriak-teriak wah kayak gitu kan. Nah, tapi kalau itu terus kalau ngomongin hardcore atau metal sebenarnya di hardcore terutama ada istilah straight edge. Straight edge itu sebenarnya itu melawan arus yang ada. Jadi arus yang ada di dalam musik. Kalau zaman sekarang skema, ya maksudnya kayak hardcore metal dan lain-lain tuh identik dengan mabok, ngobat, yang obat-obatan, merokok, seks bebas. Yang seperti itulah kan. Si straight edge itu awal istilah itu ada tuh gara-gara ada band namanya tuh Minor Threat. Band US. Straight edge itu maksud straight edge itu apa? Movementnya tidak melawan dari semua itu. Tidak seks bebas, tidak merokok, tidak tidak mabuk-mabukan, tidak obat-obatan, kayak gitu-gitu. Pokoknya melawan yang seperti itu. Nah, yang tidak terlihat sama masyarakat atau pendengar-pendengar sekarang tuh yang kayak gitu. Yang makanya pandangannya tuh terhadap kenapa kita musik-musik underground itu sulit untuk naik itu karena pandangan awalnya itu. Padahal nggak semuanya gitu. Ada straight edge, ada ini kayak gitu. Hardcore ada sebutnya straight edge disebutnya kayak gitu. Makanya sulit untuk naik tuh karena pandangan awalnya itu. Satu kata buat orang yang ngarah ketika di gigs. Anjing. Anjing itu banyak ya anjing orang ningali maksudnya melihat video-video ya di sosial media gitu ya di gigs dia sebagai penontonnya istilahnya apa sih disebutnya teh mosing ngarah bos. Nah, itu gimana tuh ente menghadapi ataupun menanggapinya tuh? Big way. Kalau ngomongin mosing, terjadi mosing itu kan sudah jauh lama banget. Mosing itu kan pasti sudah tahu harus apa resikonya di dalam moshpit. Moshing itu kan orang yang melakukan, moshpit itu yaitu ruangan itunya. Ketika tahu itu moshpit, kita tuh harus tahu apa yang akan terjadi ketika kamu masuk moshpit. Katenggel wayahna, kahajar wayahna. Itu hal yang wajar gitu. Karena ya mana yang masuk ke situ gitu. Nah, kalau ngomongin yang soal arah yang ngarah-ngarah itu tuh sebenarnya muncul itu ketika mungkin hardcore HC itu tuh mulai naik. Lebih ke beat down sebenarnya. Yang doger monyet itu. Goblok. Serius orang kesel banget. Jadi karate kid itu muncul itu mungkin udah lama. Cuman karena sosial media sekarang cepet naik. Betul. Jadi mungkin up-nya tuh baru sekarang. Si karate kid itu tanggapan orang kenapa orang-orang itu seperti itu tuh orang yang tidak paham. Karena moshpit itu digunakan untuk bersenang-senang, bukan maksudnya kekerasan yang ada di dalam moshpit itu bukan kekerasan yang secara emosi itu bukan yang ingin aing geuleuh ka maneh aja gitu. Enggak gitu, tapi kayak udah we. Jadi maksudnya teh aing teh nenggel tapi nya maksudnya teh untuk ini kan mengekspresikan diri dan meluapkan emosi gitu nya. Betul itu. Jadi tapi lain kabatur oke kan? Bukan. Jadi banyak orang yang ngarah tuh banyaknya tuh kayak ya tuh yang anak-anak beat down itu. Iya, tidak paham. Yang tidak paham akan esensi dengan moshpit itu apa, moshing itu apa. Soalnya ini beat down atau orang nu sok-sok beat down? Aduh ini terlalu. Mungkin menurut orang yang sok-sok beat down sih. Soalnya yang orang apal beat down tuh sebenarnya ya ngedance gitulah. Orang pun tidak tahu mendalam, cuman yang orang tahu sedikit, yang orang pernah lihat, cuman ngedance yang kayak gitulah gitu. Two step gitu sebenarnya. Cuman lama-lama jadi hal-hal yang ngarah. Maksudnya hal yang ngarah itu mungkin
karena dia tuh pengen jadi sok jagoan gitu. Jangan jadi jagoan di moshpit. Jangan jadi jagoan di moshpit. Gitu. Banyak jangan baperan. Intinya Baperan, ya? harus tahu apa itu moshpit. Harus tahu apa yang harus tanggung jawabkan ketika di moshpit. Karena ketika mana misalkan huntu ompong gara-gara katajong. Ya, karena mana masuk moshpit gitu. Mana rek marah kumaha gitu. Oh ya, ada daftar BPJS lah. Kan istilahnya kayak mana naik motornya, mana kudu siap dengan labu, mana siap dengan ketabrak. Sama halnya dengan moshpit, mana kudu siap dengan kehajar, ketajong. Konsekuensinya kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya. Orang kesel sih, anjing. Ya, oh ya lah, maksudnya da ente kesel gitu denger maranehna gitu. Musik ya, memfilosofikan musik ya, maksudnya sebagai teman hidup secara tidak langsung ya, bahkan secara langsung ketika orang memahami ataupun mendalami musik itu anjing musik teh teman banget gitu. Ini manusia-manusia ini nggak jelas gitu, musik aja. Ada yang mungkin seperti itu. Nah, kayak ngerokok. Sosok ngerokok. Tapi Pits, sekarang saya nanya. Ya nggak apa-apa, ini ngobrol aja. Ini. Apakah ada, oh ya sebelum nanya itu, Bopin juga dulu bermusik. Bermusik. Yang tadi saya sebut komunitasnya Second Band. Ya ketuanya kebetulan. Olah, disebut lagi. Nah, dia, apakah ada ancang-ancang untuk kembali ke dunia musik, Bapak Bopin? Ada. Solo. Kenapa? Orang merasa tidak tahu harus siapa menggait siapa. Yang pertama itu nggak tahu itu karena sudah lama tidak berkontribusi ataupun tidak hidup dalam dunia musik. Sehingga dengan gitaris teh sahanya nu bisa digaitna gitu. Kan karena udah lama itu ya. Aing butuh drummer saha terkenal tewara pirak open recruitment. Drummer bari jeung tadi gaji teh gitu. Jadi orang memutuskan untuk kedepannya mungkin ya menjadi musisi digital aja gitu. Tidak manggung-manggung. Merilis aja. Ya ada sekitar 12 lagu lah yang orang persiapkan hari ini. Wah, benar tabungan. Orang ngerekamnya juga di Si Empur ya. Anjir, Si Yogi. Masih di Si Yogi, teman terbaik itu. Seperti itu sih. Ya entah itu rencananya mini album dulu ataupun misalkan langsung 12 lagu ya orang tidak tahu. Berikut memang anggarannya itulah ya. Masalah yang kuis. Iya, betul. Tapi intinya ya hayu aja dulu gitu. Iya. Karena ya kalau nggak hayu ya nggak akan jadi 12 lagu juga. Betul. Gitu. Nah, kemarin pun sama di sesi hari Selasa ya datang. Dia tuh sama organisatoris dan dia pun musikus gitu. Ya istilahnya kita sebut lah, namanya teh Sandi. Dia tuh presiden mahasiswa. Tapi dia tuh tipikal orang yang udah malah nggak suka terlalu demo gitu. Dan tidak suka orasi di depan banyak publik. Orang malah lebih suka bermusik gitu ya. Maksudnya teh memaknai musik dan menciptakan karya itu adalah suatu pencapaian dalam hidup. Karena bagi Sandi ini hidup itu hasilnya untuk berkarya gitu. Karya entah itu dalam bentuk tulisan, bentuk karya seni ataupun ya musik ataupun lukisan, gambar dan lain-lain. Yang penting kan berkarya gitu. Berbeda dengan bekerja gitu. Kan bekerja mah kita membantu karya orang lain kan. Betul. Sehingga pertanyaan orang tua dia itu bukan berapa banyak penghasilan kamu, tapi berapa banyak karya kamu selama kamu hidup. Nah itulah maksudnya anjir. Orangnya jadi mikir deh gitu nya. Maksudnya teh dalam kehidupan orang yang singkat yang diibaratkan sebagai daun jatuh yang dari ranting ke bawah yang tidak terasa gitu. Dan sampai pada kesimpulan kita memang pada akhirnya akan mati gitu. Tapi kita tahu bersama siapa vokalis Queen tuh? Allahu Akbar. Freddie Mercury, sorry. Tapi dia masih tetap hidup kan di hati orang. Betul. Nah itu, maksudnya kehidupan yang sesungguhnya itu. Kita tahu Soekarno itu istilahnya sudah meninggal puluhan tahun lalu, tapi kan mereka masih hidup. Dan founding father dari negara ini kan sudah pada meninggal gitu. Dan tapi kita tahu bersama, mereka hidup dalam pikiran kita, dalam obrolan kita sehari-hari gitu. Dalam tulisan-tulisan
Sehingga dia berkata kayak gini, kata Mas Andi itu, kalau kamu ingin diketahui dunia, menulislah gitu. Tapi kalau kamu ingin mengetahui dunia, membacalah gitu. Ya pun bagi orang ketika ditafsirkan bermusik itu adalah bagian dari menulis gitu. Karena kan lirik-lirik itu ditulis gitu. Ya sama aja menceritakan dengan bentuk yang berbeda. Karena katanya seperti ini. Kalau musik itu kita tidak berbeda dengan menulis sebuah buku ataupun sebuah cerita, namun bisa dinyanyikan bersama gitu. Kuat semalam ini. Mantap. Setengah ngarok ya. Wah, seru. Orang yang paling berjasa dalam hidup ente dalam karir bermusik gitu ya. Ataupun bukan orang yang paling berjasa, orang-orang yang berjasa lah dalam karir ente gitu ya. Selama sampai sejauh ini. Ya mungkin bagi ente ini belum terlalu jauh dan belum jauh gitu ya. Belum jauh. Masih merangkak. Ya masih merangkak ataupun ngarayap lagi. Ngarayap. Nah, tapi adakah orang-orang yang berjasa dan ente tuh ketika di hadapan dia teh ingin mengucapkan terima kasih anjing mun usia anjing gitulah. Selain daripada kakak ente gitu ya. Yang mendoktrin lagu Peter Pan dengan kartun. Dengan kartun itu. Mungkin banyak. Kalau disebut satu-satu sulit, tapi mungkin orang menotis beberapa. Ya, mungkin yang pertama mungkin Maneh. Anjing, naon aing. Karena sampai titik ini orang belajar dari Maneh. Terus orang berterima kasih banyak mungkin kepada mamah orang, ibu orang yang mau ibaratkan kayak ya yang punya anaknya bermusik tapi datang cuman bawa keringat. tidak bawa oleh-oleh atau apa gitu, cuman kayak datang ke rumah kayak apa namanya, udah bangun udah gitu doang, nggak ada yang ini mah gitu, kayak gitu. Mungkin yang paling besar ibu, tapi kalau yang untuk benar-benar berpengaruh teman-teman semuanya menurut orang, karena tanpa teman-teman orang pun nggak bisa apa-apa. Kalau orang gerak sendiri ngangkat amplifier gitu. Ya kalau ngomongin itu gitu ya susah. Hidup kita hari ini tuh ada banyak tangan ya. Harus banyak tangan. Ada banyak tangan dari orang-orang terdekat kita, bahkan banyak orang yang nggak kenal gitu ya, yang tiba-tiba mau naon gitu. Disasi agak belum jadi kayak gitu. Nah ngangkatan kayak gitu tuh. Kalau orang yang berjasa, kalau ngomongin influencer lah ya. Mungkin orang sebutnya kayak nggak secara langsung lah ya, karena nggak pernah ketemu juga. Orang bakal notice Billy Joe Armstrong, vokalis Green Day. Mungkin yang membuat karakteristik orang sampai sekarang, kenapa orang bukan paling punk, tapi maksudnya orang tetap memegang ideologi punk itu dalam arti kebebasan. Karena ketika orang tahu Billy Joe Armstrong itu kayak gimana kehidupannya, sama-sama benar-benar membangun band tuh dari bawah, dari komunitas yang kuat sampai udah mulai naik, terusir dari komunitas itu karena Maneh mah mainstream. Serius. Jadi dia yang ngebuat? Ya, jadi se-Green Day itu sebenarnya dia bukan dia yang ngebuat, tapi dia tuh masuk ke situ. Disupport, benar-benar disupport. Tapi ketika dia sudah mulai mainstream, padahal dia tuh lagunya tuh bukan yang selera pasar zaman itu. Dia tuh boom, meledak itu bukan karena mengikuti selera pasar, tapi dengan lagu yang mereka pingin. Ya maksudnya mereka kurang mah gini weh gitu. Tapi mereka tuh naik kayak gitu-gitu. Si Billy Joe Armstrong itu terus selain perjalanannya yang mirip sama orang, kayak kebetulan bapak orang juga udah meninggal lama, dia pun sama kayak gitu. Benar-benar ya die hard gitu, kayak anjir, berdarah-darah gitu. Terus kalau ngomongin influencer lagi, ada gitaris Ringai, dia yang memang berpengaruh buat orang bermain gitar lah gitu. Itu sih yang paling, ya yang tidak secara langsung. Selain Ariel Noah. Ariel Noah. Orang Bandung ya dia? Orang Bandung. Orang Antapani. Deketnya tinggal disamper real ya. A. Sopan pisan Ariel Noah. Itu sih. Kalau secara tidak langsung. Tapi kita nggak pernah tahu ya, maksudnya orang mengutip lah potongan lagu dari Hindia yang mungkin adalah keresahan dirinya gitu ya.
apa sih? Jadi di lagunya Untuk Apa dia tuh bercerita kasur yang luas tapi bangun sendiri, mobil baru mengkilap tanpa penumpang di kiri gitu. Banyak sepatu minim privasi, susah pergi. PS4, Nintendo Switch tanpa player 2. Nah, orang pribadi menafsirkannya sebelum daripada itu, orang kemarin lihat berita terkait Nadine Amizah yang dia tuh pergi ke rumah sakit. Nah, tapi dia dalam kondisi sakit pakai piyama, banyak yang minta foto. Lagi sakit anjing. Lagi sakit. Anjing. Banyak yang minta foto. Dan orang tahu sendiri artis itu pasti menjaga citra. Betul harus. Pasti ada pikiran kumaha. Ya, artis cerai pun kan jadi menjadi topik utama. Virgon. Ya itu maksudnya dalam posisi dilematis ya. Ya sama seperti halnya anjing ketika orang sudah misalkan ente sekarang ingin menjadi ingin menjadi terkenal, diketahui oleh banyak orang dan tidak ingin menjadi elitis, maksudnya elitis tuh sombong, tapi di sisi lain terlalu merakyat ente menyengsarakan diri sendiri gitu. Yang kayak tadi misalkan ente ya amit-amit ya maksudnya sakit ke rumah sakit menggunakan boxer misalkan anjing atau tuh baju training teh Tolak budi motor anjing. Maksudnya teh foto-foto dan lain-lain. Bukan berarti maksudnya teh please lah gitunya. Saling memahami. Nah, ente pernah membayangkan enggak sih maksudnya dalam posisi tersebut gitu. Ketika ternyata orang-orang yang paling dikenal pun kan kita tahu bersama banyak artis yang bunuh diri. Kesepian gitu dalam kesendirian dia. Percuma banyak yang tahu lagu kita, karya kita. Namun kepedulian mereka tuh bukan pada individu kita gitu. Hanya pada kita artis saja, bukan kita sebagai manusia gitu. Nah, ente sendiri pernah memikirkan itu dan jauh-jauh dari itu. Mungkin kalau ngomongin, karena orang pun kan kalau karya tuh ingin didengar ya, maksudnya kayak bukan ingin terkenal, karena terkenal ada bonus. Karena menurut orang ketika orang masih bisa bernafas, berarti orang masih bisa berkarya. Ketika orang tidak berkarya, berarti orang tidak bernafas. Itu. Terus kalau ngomongin keadaan yang kayak gitu, mungkin yang bisa di spotlight dari situ, spot on-nya tuh orang-orangnya sih, yang harusnya tuh tahu ketika ada musisi atau kalau ngomongin musisi lah ya, yang dia tuh, ya musisi kan kayak ekspresi dirinya tuh ketika dia manggung. Jadi jangan samaratakan ketika dia sudah turun panggung. Misalkan contoh kayak tadi Nadine Habizah gitu, dia di rumah sakit. Ya oke, misalkan sebagai fans kayak anjir Nadine Habizah gitu. Irade panggil. Tapi kan mana lagi harus tahu gitu. Itu tuh lagi di mana, lagi kenapa, lagi ada apa. Apalagi itu lagi di rumah sakit, abdiannya juga sakit gitu. Pucat gitu kan. Jadi sebagai mungkin si Nadine-nya kayak bingung menjaga citra juga gitu. Kalau enggak nanti disangka sombong, tapi kan dia sakit gitu. Tapi kayak mungkin dengan kerendahan hati dan kebaikan Nadine, jadi kayak mungkin diladenan gitu kan. Tapi kalau orang ngelihat itu, kalau orang pribadi misalnya ada di posisi itu, nggak apa-apa minta foto, tapi lihat keadaan. Maksudnya tuh kayak misalkan orang beres panggung nih, orang lagi nggak ngobrol, orang lagi nggak sakit, orang lagi nggak rariweh, ayo. Tapi misalkan orang lagi kayak ini, ya mikir aja we gitu kayak. Pikirnya aku sia gitu kayak misalkan orang lagi setting gitar, foto, kan ada waktu kayak gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak harus tahu kondisi lah, nggak bisa langsung kayak foto. Ya, bahkan dia tuh si Nadine Amizah ini ya mendapatkan perlakuan tidak enak dari dokternya sendiri. Nah, gimana? Jadi itu dia konsultasi ke dokter tersebut yang melalui chat gitu. Si dokter itu bukan menjawab apa yang dia resahkan, tapi langsung nanya artis kak. Nah harus itu gitu harus ditanya tuh gitu. Kan peran dokter itu ya mungkin dia tahu itu Nadine artis, tapi kayak bisa di nomor 2 lah gitu. Dia kan manusia asli ya, banyak lah ya maksudnya hal yang kita tidak ketahui ya, maksudnya secara empiris pun kita kan hanya mengetahui dalam segi cerita dan lain-lain, belum pernah merasakan, menurut orang pribadi belum pernah merasakan hal itu ya, maksudnya diketahui banyak orang tuh sensasinya seperti apa. Namun pertanyaan-pertanyaan muncul ketika
mengapa banyak vokalis yang udah terkenal tapi bunuh diri ataupun ya depresi ataupun stres bahkan menjadi gila dan lain-lain. Tekanannya seperti apa kita tidak pernah tahu gitu. Nah, Mungkin kalau orang bisa, maaf motong, kenapa banyak yang bunuh diri? Mungkin ya. Karena dia lupa diri sendiri. Maksudnya dia terlalu memikirkan orang lain. Mungkin ya. Salah satu faktor, nggak semua bisa disamaratakan. Karena dia tuh kayak, aduh kalau orang gini gimana ya? Nanti orang. Kalau orang gini gimana ya? Kalau orang gini. Jadi mikirnya tuh kayak buat orang lain. Tapi terkadang lupa buat diri sendiri gitu. Kayak tadi Nadine kayak, ya udahlah gitu. Jadi terkadang polemik ketika jadi yang mungkin orang-orang juga belum merasakan, tapi kayak mungkin polemiknya gitu, kayak kalau nggak gitu nanti bisa gini, kalau nggak gini bisa gitu. Jadi udah weh turutin. Jadi lupa jadi manusia sebentar. Ya itulah. Maksudnya prihatin gitu. Ya, prihatin. Bukan hanya artis saja yang harus dewasa. Iya. Pendengar dan penonton. Ya sama kayak yang tadi fenomena di Moshpit gitu. Bukan hanya yang di panggung yang harus dewasa, tapi orang-orang yang menikmatinya juga. Yang katanya bebas berekspresi gitu. Kan ya bagi orang kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain gitu. Bagi orang kebebasan itu hanya adalah dalam pikiran gitu. Betul. Dan sampai kapanpun kita tidak pernah tahu kebebasan itu seperti apa. Pasti ada batasnya dong. Misalkan kita ingin bebas di dunia paling paling bebas sekalipun pasti ada aturannya gitu. Anjing di Bandung aturan akhir pindah ke tanah Jakarta misalkan. Di Jakarta ada aturannya juga gitu. Pun aturan secara tidak tertulis gitu. Pasti ada. Nah itulah yang ketika orang mencari kebebasan, sebenarnya apa sih kebebasan bagi App sendiri tadi bilang kebebasan dan lain-lain itu. Menurut orang kebebasan berekspresi adalah ketika seseorang yang memiliki pikiran atau opini dan memiliki berbeda opini tidak saling sikut satu sama lain. Karena ketika ngomongin kebebasan berarti orang bebas berpikir, maneh pun bebas berpikir. Ketika cek orang jarcok ngeunah, tapi Marlboro teu ngeunah, tapi cek maneh jarcok ngeunah. Marlboro teu ngeunah, jarcok teu ngeunah, itu kan kebebasan berpikir itu. Enggak yang harus tuh harus ini yang enak mah. Nah, jadi kayak menurut orang gitu. Jadi kayak kebebasan ekspresi itu bukan satu hal yang harus ada pakem yang utuh. Kecuali moral ya. Karena moral harus tetap dijaga Soalnya kebebasan tinggi bisa jadi pelangi-pelangi Bebas tinggi. Soalnya orang suka kesel Jadi gini, sedikit melenceng tapi nyambung. Di Sinpang kan benar-benar bebas berpikir juga. Seperti kayak ada orang yang nggak suka banyak yang ya sekarang kan banyak fenomena pelangi dan lain-lain gitu. Jadi hal yang biasa gitu kan. Gay kayak gitu, gay kayak gitu. Ada istilah homofobia. Bukan Sinpang, mungkin di dunia ya. Bukan, di sosial lah, bukan pang, tapi yang sering digembor-gemborkan tuh di Sinpang. Ketika ada yang homo di Sinpang itu kayak ya udah gitu. Ya udah. Tapi ketika ada orang kan di pang itu bebas berekspresi. Tapi ketika ada orang yang melawan hal itu, maksudnya tidak berseberangan lah opininya, dilawan. Jadi kayak mana homofobia mana lah, cenah bebas berekspresi maksudnya juga. Karena ekspresi orang mah terasa perlu gitu. Tapi nah mana yang ngalangan ekspresi orang gitu. Tapi nah mana yang memaksakan eta ka orang gitu. Ai giliran orang gitu teu meunang gitu. Jadi kayak apakah berkebebasan ini teh ada pakem tertentu kah gitu? Dan menurut orang mah enggak gitu. Karena ya yang penting tidak melampaui batas moral yang ada gitu. Ngopi heula. Betul. Itu sih. Jadi kebebasan berekspresi itu menurut orang nggak bisa ada pakem yang itu, yang harus nggak ada pakem. Tapi ya tetap bermoral. Betul. Jangan merugikan orang lain. Ayo sare anjing. Sare jam seberapa mana? Ente. Nah,
kembali lagi mungkin ya pada masalah sosial hari ini yang tentunya diiringi lagu-lagu perlawanan ataupun apa ya, setidaknya ya lagu-lagu itu menjadi suatu teman sejati dalam setiap perlawanan orang, setiap perlawanan teman-teman orang, kita pribadi, kita sebagai pribadi kelompok gitu ya. Nah, masalah yang orang ingin bahas selanjutnya, apa sih hal yang meresahkan bagi ente sendiri di hari ini gitu ya? Entah itu masalah sosial terutama gitu. Apa gitu? Karena saya tumbuh dari Gen Z, lahir dengan Gen Z, banyak sekali generasi-generasi yang seumuran saya yang satu overthinking gak jelas. Maksudnya hal yang wajar ketika manusia itu overthinking wajar. Tapi jangan berlebihan. Yang kayak gitu-gitu. Yang saya resah sekarang gitu. Hal yang wajar. Overthinking itu hal yang wajar tapi jangan berlebihan. Terus fenomena-fenomena yang sekarang lagi seru itu red flag, green flag. Oh. Jadi menurut orang hal ketika mencari pasangan, kita memiliki standar masing-masing ketika mencari pasangan. Oke. Betul kan? Tidak mungkin kita tidak memiliki standar gitu. Tapi ketika ada yang red flag dan green flag dengan hal-hal yang tidak jelas, apalagi sampai tidak dituruti keinginannya gara-gara makanan viral gitu, jadi red flag, itu hal yang tidak masuk akal buat saya gitu. Banyak, terutama kaum perempuan. Sorry to say. Karena jadinya tuh kayak stigmanya tuh kayak salah stigma. Framing si mencari pasangan itu harus yang kayak di novel, yang di buku, yang di film. Bagi orang itu gini ya. Gimana? Kemarin orang sempat banyak diskusi terkait hal ini. Anjir, pas. Nah, orang kan tidak jauh dari yang namanya gadget lagi. Gadget. HP dan lain-lain. Nah, permasalahannya kita tuh disuguhkan dengan sesuatu yang sempurna. Sagoreng-goreng nah awewe di drama Korea. Kumaha gitu. Kumaha. Ya gitulah. Halus lah kita pakai aing mah. Meskipun dia pemeran jahat gitu. Tapi orang teh terlalu berhalusinasi dalam asupan-asupan yang disuguhkan oleh media. Misalkan konten ataupun misalkan film Hollywood ataupun cerita-cerita novel yang hidungnya mancung, telinganya runcing misalkan. Bangetna bodas lain-lainnya. Rambutnya pirang dan lain-lain. Jadi ada framing. Jadi ini ya, konteksnya itu adalah jebakan kapitalisme. Masyarakat Indonesia terjebak dalam jebakan para kapitalis. Cantik menurut orang dan cantik menurut maneh itu sama atau beda? Beda lah. Beda kan? Beda. Menurut ente lah. Ente gitu. Beda kan? Nah, beda, hari ini tuh disamakan. Seakan-akan, jadi gini. Seakan-akan cantik itu harus putih, langsing, glowing, tinggi. Banyak. Dan disamakan. Oleh media ini ada framing. Keluarnya apa? Keluar daripada hal itu. Ketika hal yang sifatnya berbeda, subjektivitas kita berbeda, dan diobjektifkan dalam satu hal yang sama oleh doktrin media, itu menghasilkan apa? Kira-kira framing yang tadi salah. Apa gimana? Produk kecantikan, bos. Betul. Ada orang yang punya kepentingan terhadap hal ini. Maksudnya seperti apa? Orang punya produk kecantikan, tapi nggak punya pasarnya. Dibuatlah suatu propaganda, buatlah film promosi secara tidak langsung, bahwasanya ini pemerannya harus putih ya, biar sama kayak keluaran produk dari saya. Nah, ketika masyarakat sudah memiliki pikiran bahwasanya, iya ya, cantik itu, ganteng itu putih, harus pakai serum, harus putih, harus glowing.
kita mengetahui lah kata-kata glowing itu bukan dari 10 tahun lalu. Baru-baru banget. Baru. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat itu semakin berpikir. Yang dulunya kita bekerja sehari-hari hanya untuk sandang pangan papan, seminimal-minimalnya, harus ada apa sekarang? Oh, skincare. Harus ada ini. Skincare, harus ada ini. Seakan-akan kebutuhan ini itu adalah kebutuhan paling dasar. Padahal kan enggak gitu. Cantik di Korea disamakan, seakan-akan cantik orang Sunda harus seperti halnya cantik di Korea gitu. Ataupun cantik di Amerika dan lain. Padahal nggak beda dari genetik. Beda. Fisikis geus beda. Nah, aku udah disaruakeun gitu. Nah, mungkin ini pasti banyak pertentangan dengan statement orang. Pasti banyak pertentangan. Pasti. Ya saya merawat diri karena untuk saya pribadi nggak usah dilihat sama kamu juga, saya nggak peduli. Ya bukan seperti itu. Poinnya bukan seperti itu. Bukan masalah merawat diri sebenarnya. Iya, merawat diri harus. Harus merawat diri. Namun orang beranggapan ataupun asumsi orang adalah ini adalah suatu rencana yang sangat besar dari para kapitalis yang punya pabrik untuk memasarkan. Misalkan ente lah. Ente sebagai produser musik hardcore. Bagaimana cara ente membuat agenda politik untuk memasarkan apa sih namanya? Musik hardcore. Ya udah. Ente ngebuat banyak film nih ya, memakai pihak ketiga untuk mempromosikannya seakan-akan drama Korea. Nah, si drama Korea ini pemerannya suka musik hardcore. Otomatis pendengarnya juga istilahnya drama Korea ini sukses misalkan, ataupun drama Indonesia lah, sukses banget gitu, sukses parah. Aktornya itu suka lagu ente misalkan. Ya ngerti. Itu kan agenda politik sebenarnya. Nah, sama saja. Orang punya produk kecantikan, gimana caranya udah buat propaganda ataupun buat framing media. Ataupun secara radikalnya ente bilang apa sih membuat menggunakan pihak ketiga agar mengatakan secara tidak langsung bahwasanya lagu-lagu pop itu jelek. Ada propaganda itu. Nah, itu memang jahat gitu ya. Nah, itulah maksudnya keresahan orang terkait fenomena hari ini yang beringkat. Beringkat itu kan dia. Tidak punya prinsip, Bener. Beringkat itu, beringkat dia. Naon viral diudag, viral diudag. Jadi banyak sekarang tuh kayak kalau nggak gitu teh kayak ketinggalan zaman gitu. Maksudnya tuh kita tuh harus melek dengan zaman sekarang karena ya hal yang wajar gitu. Tapi ya bukan berarti kalau nggak gitu teh kita mati. Enggak. Betul. Jadi gini, sadar atau tidak, standar hidup kita semakin lama semakin meningkat. Makin lama semakin meningkat. Namun pendapatan kita semakin lama semakin meningkat. Ya kalau nggak meningkat sedikit, turun jauh, enggak sama-sama aja gitu. Nah itulah maksudnya kan sosial media ini menjadi menawarkan standar-standar. Ya yang kayak tadi lah standar standar kecantikannya ada. Padahal ya ketika misalkan kita mengatakan bahwasanya musik itu selera, kecantikan juga selera gitu. Iya, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi. Nah, tapi disamakan. Iya, jadi disamakan gitu. Jadi kayak mun maneh band hardcore mah kudu kieu setelana, mun maneh hayang geulisnya harus kayak gini gitu. Misalkan orang ya sebagai penikmat musik hardcore, tapi menang tuh orang berpakaian sebagai wibu misalkan. Yang sebenarnya mah nggak masalah gitu sebenarnya. Tapi kan ada standar. Ada standar gitu. Oh, bahasanya musik hardcore itu harus gini gitu kan. Orang sebagai wibu itu harus kayak gini kan banyak standarisasi yang tidak jelas. Ente gak sinkron ini. Kan kayak gitu kan. Memang itu. Jadi kebebasan berekspresi itu bukan itu gitu sebenarnya. Nggak ada gap. Ya itu. Nggak ada pakem. Ya udahlah ketika ente misalkan kita ini misal orang teh mengatakan aing teh bebas. Ya udahlah. Jangan pula menutupi kebebasan orang lain. Nah itu. Erek misalkan resep lagu Taylor Swift tapi lagi mau speed oke nya. Ya, asal di tempatnya kan. Sesuai gitu. Hanya cocok tuh Taylor Swift speedan gitu. Aing orang pernah nonton konser di Jakarta. Lagu Fish. Bagi orang tidak cocok untuk jadi moshpit. Tidak cocoknya. Bagi orangnya lagu Fish itu nggak cocok untuk moshing. Bersenggol-senggolan lah gitu. Bagi orang. Moshing bro. Aduh. Kan enaknya di moshpit ini tuh ketika beatnya enak kan. Iya. Sedangkan lagu Fish itu tuh lambat beatnya teh. Kebanyakan ya middle lah. Bawa temanmu Kan yang centang bawa temanmu. Kan nggak mungkin. Kan biasanya suka sinkronnya sama beat. Apa sih beat drum? Beat lah, beat.
Soalnya ya nggak enak juga gitu kan. Iwan Fals itu bisa kan ada terakhir ada Iwan Fals dimusikin gelo. Gelo. Mana aya namaku Bento. Atuh teh enakeun atuh. Namaku Bento. Mana atuh teh enakeun. Teh enakeun. Duh. Terlepas dari lirik gitu, terlepas dari liriknya gimana gitu. Tapi kan kayak bro, the beat mata asup. Ngomongin green flag D-nya itu, green flag. Flag. Standarisasi yang itu. Jadi banyak yang standarisasi gitu kayak ketika maneh bersosial media di IG tuh harus estetik. Sebenarnya kalau berlandasan dengan kebebasan yang tadi ya kumaha maneh lah gitu. Ya, sebenarnya. Iya, karena misalkan ada yang rapih pun ya dia berarti seleranya yang seperti itu gitu. Karena kan selera orang-orang kayak ada yang sit post, ada yang yang rapi bener-bener rapi, yang bahkan tidak ada postingan sama sekali, Nggak ada profil, nggak ada bio, ngepoin orang, ya kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, bebas sih. Seru ya. Sok keselpin asli. Coba berikan suatu closing statement yang berdasarkan keresahan ente lah. Yang ya bebas lah. Asal jangan turunkan Prabowo. Wes. Ada yang hilang banyak. Aduh, saru. Mungkin menurut orang kalau statement terakhir dari orang, tetaplah berkarya, jangan berhenti berkarya, jangan mencoba hal yang jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena ketika kita tidak berani mencoba hal yang baru, itulah titik kematian orang. Oke, orang tambahin, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Anjir, Maka dari itu, pertaruhkan setiap detik di hidup kita, pertaruhkan setiap nafas yang kita hirup, pertaruhkan setiap kesempatan yang kita ambil, pertaruhkan setiap langkah yang kita jalani, dan pertaruhkan nyawa yang hanya satu-satunya Tuhan berikan kepada kita. Mungkin sekian saja dari saya, Chow, dan sahabat saya, Eps. Ketika kawan-kawan bertanya, catatan palsu yang aslinya kemana, saya juga gak tahu. Eps, tahu nggak Eps? Aduh, saya juga nggak tahu. Ya. Nah, karena kita muncul dari ketidaktahuan. Mungkin sekian dan terima kasih telah menonton. Oke. Sabar kali,